Satu nih, kan zakat fitrah tuh makanan pokok di daerah itu. Betul. Kalau misalkan tiap hari daerah itu makan AOK, boleh gak kita zakat fitrah pakai AOK sedus? Tapi kan kayak apa kan kayak di daerah tuh ya zakatnya gandum gitu. Ya bisa juga. Ini gak gandum AOK, dia gak makan selain AOK. Ya coba kalau emang ternyata satu kampung Saya mau AOK. satu kampung makan AOK ya mungkin bisa kan. Bang, Baik kan. umur kampung itu sih umurnya panjang-panjang. Alias pati 30 semua makan AOK. Tapi kenapa lu itu milih? Kan minimal kulhu lah paling cepat. Atau Al-Kausar. Al-Kausar. Soalnya biasanya Al-Asr. Udah habis pilihannya, ya enggak? iya, Ya kan maksudnya bisa kayak di- kadang ulang. bingung gitu. Oh. Daripada bingung, gue daripada kepikiran banyak, mending gue fokus. Ikhlas tuh sholat. Dari kita tanya, kapan lu terakhir imamin salat? Bab. Kapan ya? Bab. Kok Udah jauh? lama. Tapi enggak apa-apa. Lebaran 2 tahun lalu deh. Bab. Yang waktu Covid, lebaran Covid. Oke. Itu udah 5 tahun lalu. Tapi kan enggak masalah. Kalau ada orang yang emang lebih paham memang diutamakan. Bener. Jadi ya mungkin emang tahu kapasitas diri jadi kayak udah. Ada ustadz ya ustadz aja. Itu baca al-a'la gue itu. Kelas. Masya Terus Allah. lu? Masya Allah. Sekarang Serius? Bab. Agak lupa. Agak lupa. Misal Al-Ala salah satu surat yang disunahkan dibaca di hari Jumat. sama Sholat Jumat. apa? Iya, Al-Ghaziyah. Atau yang sepanjang itu sih Apa biasanya. kita pamer? Iya. Orang-orangnya Standar Google ya. Gak apa-apa. Kan berbagi di sini. Iya. kalau misal sholat di Kenapa nggak baca Al-Jumuah? Banyak kan yang baca Al-Jumu'ah kan nggak dilarang. 3 Cuma rakaat. kalau setahu gue tuh yang sepanjang itu lah kurang lebih lah. Jadi pendapat ulama itu bukan baca exact itu doang, tapi lu baca yang sepanjang itu lah kurang lebih gitu. Kalau bacanya Idealnya. trikul, Trikul ya nggak apa-apa. Kan nggak ada larangan. kan jadinya sepanjang itu tuh. Kalau satu doang kan pendek. Iya. Gue nggak apa-apa. trikul aja lah, Nggak agak ada panjang. nggak ada larangan. Cuma kan biasanya kalau jadi khutbah khotib dibayar kan, ntar nggak dipanggil lagi. Mamungnya udah itu Di cancel sama masjid. ini Jumatan apa witir? Kok Jumatan rasa witir? Ntar masjidnya di cancel, hilang pendapatan. Kok trikul? Maksudnya kan Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahu samad. Udah kelar, pakpamnya udah Bismillahirrahmanirrahim. Kok Bismillah lagi? Tapi paling seru itu, gue paling seru kalau itu jebakan ini sih. Anu, kunut. Sujud ini, sujud tilawah. Oh ya. Oh, Ah, lu. Biasanya kalau Ya, paling jarang imam. paling pendeknya kan Kenapa? al-alaq kan. Al-alaq. Al-alaq kayak terakhir. Iya. Ala kan dia di nunggu sujud beneran ya? Apa Enggak harus lah. sujud lagi? Langsung Kayak sujud terakhir, dia tilawah. Sujud dulu baru bangun Bangun lagi, ruku, ruku. baru i'tidal, baru lanjut. Jadi itu tuh sering tuh jebakan tuh. Makanya gua kadang-kadang ngeliat imamnya juga kadang iseng juga kadang kan. Bacain ayat sujud tilawah. Kagak, maksud gua kadang ini apa lucunya adalah dia nggak langsung turun dulu baru Allahu Akbar. Ah. Dia kayak Allahu Akbar dia baru turun kan. Jadi makmumnya kan udah ruku dulu. Oh. Lah dia sampai bawah. Maksud gua kan bisa dia sujud dulu baru dia Allahu Akbar orang lihat dulu gitu maksud gua kadang. Ya, Tapi ya, itu nggak apa-apa masalah. tuh ya, kayak gerakannya duluan baru Allahu Akbar nggak Ya, apa-apa. takbir Ya? itu tiga-tiganya ada hadisnya. Yang lu maaf. takbir dulu baru bergerak, lu bergerak sambil takbir, sama lu bergerak lu baru takbir. Cuma kalau gua itu kalau yang gua pelajari gitu ya, baiknya sih lu mungkin gerak dulu karena hukuman untuk makmum yang dahulu itu terlalu banyak. Yes, benar. Kayak lu contohnya kalau lu ruku bangun iktidal lebih dulu daripada imam, palu tuh diganti jadi pala binatang kan di pala kuda. Iya, pala kuda gitu kayak pala kedelai, keledai. Kayak gitu. Jadi ya jadi imam pun harusnya lu ya bisa mengukur lah. Kalau misalkan mendahuluinya satu sholat, imamnya lagi wudhu, dianya sholat. Udah nyicil. Ya kalau gitu Pas kita mau jamaah dia udah kelar. Nah itu gimana tuh? kan konteksnya bukan gitu, lu jadi makmum. Lu jadi makmum lu lebih cepat dari imam. Nanti Maksudnya kalau nggak misalkan gitu gimana tuh? boleh. Ya udah Kan tuh kita emang- udah janjian nih, emang lu jamaah nggak ya, mau- jamaah emang lu ya, nggak mau jamaah. gitu. Imamnya wudhu nih, dianya sholat. Kita kelar wudhu, lah kok lu udah sholat? Itu memang nggak mau jamaah. Oh, Itu gitu. kan beda sholat berarti. Betul, beda sholat. Beda sholat ya, Beda. alias lu Lu kayak gitu. Kita sholat bambelan dia. Kok jadi buka aib? Lu. Gue dulu pernah Emang ini, iya. kayak gitu tuh sama case-nya. Jadi dia sujud. Nah, tapi kan sholatnya ini konteksnya maksudnya 2 lantai nih, Bib. Ya, 2 ya. lantai. Imamnya di lantai 2. Jadi ketika dia sujud, lantai 1 yang nggak tahu dia kalau misalnya imamnya itu
Iya. Kacau tuh. Dan nggak ada streaming. Gue selalu bilang, jadi imam tuh tanggung jawabnya besar banget sih. Lo harus paham makmumnya. Tahu. Makanya kalau lu cobain deh kayak di Masjidil Haram gitu pun, ya lu kayak biasa aja, nggak pernah panjang banget gitu. Soalnya emang waktunya kayak taraweh gitu biasanya agak panjang gitu. Tapi karena emang udah kebiasaannya tarawih ini bakal panjang nih, lu mau ikut apa enggak gitu. iya lu tau. Makanya kalau kayak misalkan di Mesir itu ada taraweh yang tiap malam khatam Quran. Ya orang udah tahu dia tiap malam khatam Quran. Iya. 8 jam 7 jam gitu. Jadi orang udah tahu gitu. Ada yang sholatnya cepat ya udah, jadi makmum bisa milih gitu. Gitu. Jadi emang ya jadi imam tuh, bahkan beberapa ulama bilang kalau lu jadi imam ada yang dongkol sama lu aja tuh bisa jadi dosa buat lu jadi imam. Iya. Ada yang dongkol, imam lama banget baca ayatnya itu. Yang dongkol tuh yang itu yang terawih cepat tuh. Allahu Akbar. Amin. Banyak yang dongkol. Bisa jadi dongkol. Iya. Wah, dia kecepetan nih. Makanya jadi imam tuh lu harus tahu kondisi lah. Jangan enggak usah pamer, itu kayak biasa aja, yang penting boleh jumawa. Yang benar sih pas aja sih. iya, pas ada aja. porsinya. Ada gitu. porsinya. Terus bacanya yang enak gitu. Bab, begini, Bab, lagi ngomongin agama, kok gitu, Bab. Dan itu sih. Makanya pertanyaan dia paling banyak ya, sampai mikanya digituin. Makanya boleh. Penting ya jadi imam juga baca yang enak gitu. Enak. Nggak harus bagus yang gimana. Yang penting selain ya tajwidnya tepat, makhrajnya tepat, enak juga lah didengarnya gitu. Karena lu pasti kan sering jadi makmum kalau bacanya kayak aduh nih gak enak banget. Kadang lu keluar kata-kata itu kan. Itu bisa jadi juga keburukan buat imamnya gitu. Tapi dia better atau kapasitas. Apa? di kita dosa enggak kayak gitu? Di kita dosa atau enggak? Bagusan gua kalau ngaji. Oh iya, pernah. Iya. Imamnya dapat ini. Kok sinis anjing? Iya. Iya kan? Iya, tapi Sinis. tapi kalau lu bilang bagusan gua, itu bisa jadi imamnya nggak salah kan? Kok sinis? Tergantung. Kalau imamnya nih tajwidnya bener, mahrajnya bener, terus lu bilang kayak Dosa enakan senior. gua, ya lu yang salah sih kalau itu. Kan dia nggak salah. Iya, lu jatuhnya ngerendahin orang. Dia nggak salah. Itu nggak boleh jatuh ngerendahin Tapi orang. gini, kalau lu merasa lu yang paling enak ngajinya, lu harus jadi imam. Benar. Iya, kalau misalnya imam nih nggak enak, lu tarik mundur. Kamu gitu. Tapi di Indonesia dia emang ada satu hal yang unik gitu. Apa tuh? Kadang kita tuh saf itu berdasarkan senioritas. Betul, yang tua Jadi- di depan. Iya, padahal kan harusnya yang di belakang imam itu orang yang hafal gitu biar dia bisa ngoreksi. Kayak di Islam tuh sebenarnya kan kayak ini yang paling hafal jadi imam. Iya. Yang level 2 di belakangnya Iya. gitu. Harusnya kayak gitu kan. Biar kalau ada apa-apa bisa digantiin. Diganti dengan yang sekaliber. Iya, atau kalau ada imamnya lupa ada yang ngingetin. Oh. Nah, Indonesia nih jadinya kadang imamnya di sini, lupa baca ayat, yang ngingetin dari sini. Dari belakang. Jadinya kayak aneh gitu dengarnya. Yang di sudut kanan sana tolong diingatkan. Jadi itu sih hal. Jadian itu kemarin di Jumatan gua. Ya. Jadi imamnya itu pakai surat, gua belum pernah dengar sih. Hmm. Pokoknya surat kayak bukan surat juz 30 tuh. ya awal-awal lah Ya udah mungkin. yang tahu dia doang kan. Dia lupa tuh tengah-tengah. Kita mau ngingetin juga. Apa ya? Tapi Akhirnya dia terbata-bata sendiri. Kitanya juga kan, aduh kasihan. tapi gue tuh kemarin bahkan pernah gue sholat. Kasihan. Gue sholat. Yang ngingetin salah. Jadi kayak imamnya salah. Yang ngingetin salah. itu gue kayak astagfirullah gitu kayak bete kan dalam hati sebenarnya, tapi kayak ya udah gue jauh banget di belakang. Jadi Jadi imamnya makin ngawur. Imamnya tahu dia salah. La. Salah. nah tapi lu harus ingat juga. Jadi adabnya itu ketika imam lupa, lu ngasih dia waktu dulu. Mungkin sebelum ngingetin. 2-3 detik lah. Biar dia ingat dulu, jangan langsung lu sikat, nanti malah ngeganggu gitu. Gitu. Kan ada yang biasanya kepanjangan imamnya nelen ludah nih. Udah diingetin sama orang masih istirahat ya kali. Iya, makanya emang adabnya tuh baiknya di belakangnya satu orang dan dia aja yang tanggung jawab ngingetin. Oh gitu. Iya, yang lain gak usah ikutan. Lu jadi imam nih. Iya. 20 orang ngomong di belakang malah lu jadi inget. Bener. Malah makin puyeng gitu. Emang hatunya satu Pressure. orang aja. Iya. Tapi kalau misalnya lupa, terus ya udah Ganti. lupa, udah langsung sujud jadi itu nggak boleh. Langsung sujud gak boleh kan ruku dulu. Sorry. Kan sujud sawi di belakang. Sujud sawi di belakang. Sorry. Kan bukan nambahin. Kan bukan kurang rokaat. Lupa ya. Sorry, Aduh langsung- lupa langsung sujud langsung ya lupa. enggak boleh. Ya gak boleh. baru. Jatuhnya ibadah baru. Jatuh ibadah baru. Lupa langsung sujud. Maksudnya lupa harus langsung. Udahlah, rukuk aja gitu. Iya gak apa-apa. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Udah langsung tahiyat aja. Udahlah, kita akhiri saja. Sholat ini kita akhiri. Kas nih. Gak boleh. Ah, udah gak ada yang dibahas. Ih, gak boleh. Selesai enggak selesai dikumpulkan. Bab. Hop. Komen di bawah yang tahu.
Nggak boleh, nggak boleh. Nah, temen gue ada. Jadi dia sholat nih Jumatan. Kan sekarang sholat tuh di streamingin ya. Nah dia Jumatan streaming jadinya di rumah. Itu boleh gak? Nggak boleh. Harus ada di masjid tuh ya. Harus ada di tempat yang gimana? sama. Jadi dia nyetel streaming Istiqlal gitu Jo. Jumatan Istiqlal nih. Jadi dia di rumah. Gitu. Gak boleh. Nggak boleh, nggak Nggak boleh, boleh. nggak boleh. Harus sama. Harus hadir ya. Harus hadir. Kalau misalkan rumah dia sebelah masjid. Dia Iya. sholat dari rumah. Boleh gak? Nggak apa kalau dalam keadaan emang makmumnya sampai situ ya. Nah ini putus soft gitu. Iya nggak apa-apa. Tapi yang penting lo kayak misalkan di Masjidil Haram nih, Ah, kayak cewek. Ah. Itu beberapa ulama bahkan ngerekomendasiin lu sholatnya di kamar aja. di hotel gitu Yang ya. penting kelihatan ya, yang penting kelihatan dan lu bisa ngelihat orang yang sholat di depan Tapi lu. putus soft itu gak apa-apa. Nggak apa-apa asal kayak tadi ya. Makmumnya memang sampai situ. Kalau rumah lu di sini nih, jarak masjid 200 meter ya nggak boleh. Nah kalau misalkan gara-gara dia sholat di rumah itu orang-orang pada ke rumah dia jadi jemaah di rumah dia. Enggak, makanya gue bilang tadi. Kalau sendiri. kalau misalkan nih 40 orang gitu udah kekumpul jadi Jumatan di enggak, rumah jadi dia. secara soft nyambung, cuma beda di ruangan berbeda aja. Listriknya mati. Jumatan sendiri jatuhnya. Kenceng-kencengan. Keren-kerenan khotbah, keren-kerenan materi khotbah. Lama tuh khotbah tuh. Pertanyaannya makin dewasa. Udah selesai belum ya? Ya tapi banyak di dekat Ya kan? rumah gue sini Kayak teman ada gue yang tuh deket rumahnya rumahnya itu. nempel sama musola. Bener. Kadang dia kalau Jumatan dia buka biar orang-orang bisa sholat di situ Oh. juga nggak masalah. Iya Tetep jadi tapi nyambung. dia ya itu Sofia Nyambung hitungannya, Iya. tapi ya lu di rumah gitu ya nggak masalah. Iya, Gak ada masalah. Yang penting ini aja apa namanya kedengeran kelihatan lu bisa bisa ikut gitu sih. tapi banyak hal unik sih Jumatan juga ya. Di beda daerahnya tuh beda tipikal Jumatan gitu. Betul. Itu yang Tapi yang gue paling unik itu sejujurnya ya sepengalaman hidup gue itu Jakarta sih. yang berbagai macam. Gue pernah sholat di dekat stasiun Sudirman, ke gang-gang gitu ke dalam. Karena lagi itu mepet banget lah. Jadi gue udah ke situ ke gang-gang. Gue dapat sholat di agak luar karena agak telat kan. Ya udah, gue pas gue duduk nggak lama langsung khutbah, pas lah gitu. Terus pas khutbah, kok orang pada ngerokok? Bab. berdiri gitu biasa di luar nongkrong sama teman-teman yang ngerokok. Udah pas beres khotibnya ini kan komat baru pada sholat. Gue kok unik ya. Jadi pada nongkrong aja biasa. Dia wudhu lagi nggak? Wudhu lagi? Kagak. Bab. Batal ya? Ngerokok batal lu tuh enggak? Nah, gue dulu gitu. Batal sih kalau gue ngambil pendapat yang batal. Cuma gue uniknya adalah ngapain gitu kok. Kan jelas nih sholat Jumat Iya. tuh spesial adalah khutbah. Dengerin Lu khutbah. ngobrol aja sia-sia sholat Jumatnya kan. Kayak ya sia-sia lah gitu. Ini kok berdiri ngerokok gitu kan. Dulu di SD gue juga gitu padahal. SD. SD. Kok SD? SD. Kok Sama. ngerokok SD? SD. Oh, maksudnya bukan ngerokok tapi kayak Ngobrol-ngobrol. beli tahu petis dulu gitu. Oh, Sambil nungguin khutbah. baru sholat. Iya. Iya, aneh. Tapi lu udah dengerin khutbah pas lagi beli tahu petis. Nah, itu gimana tuh? Kalau gua misalnya gua telat nih, tapi gua dengerin dari rumah nih kedengeran khutbahnya nih. nggak sebenarnya kalau yang ini ya, kalau lu telat, kan di zaman Nabi ada katanya yang telat, Ah. terus dia akhirnya sholat. Kalau telat ya lanjutin aja. Oh. Cuma yang nggak boleh tuh lu udah tahu nih udah dateng. Tapi lu gak dengerin. Iya, gitu. Apa esensinya? Lu gitu. tidak ada di situ ya. Iya, kayak lu nggak ada uzur yang bikin lu nggak bisa dengar gitu. Gitu. Kalau misalnya lu di rumah sakit nih, Oh. terus lu datang, oh telat nih, khutbahnya udah Udah mau beres. tengah-tengah. Iya. Ya lu ikutin aja. Ikutin aja. Kalau Dan- masbuk pas sholat nah, kalau masbuk ini Jumat. nggak apa-apa, Masbuk asal pas lu sholat Jumat. asal uzurnya syar'i. Misalnya nih, lu rakaat pertama, lu kentut. Kok dengerin ceramah ngantuk? mana ini? Lu tadi tahu-tahu dengerin ceramah ngantuk. Kagak boleh. Di sholat Jumat. Baru nyeritain sholat Jumat. Ya udah kagum sholat Jumat. Gila lu ya. Kebaca tiap Jumatnya dia ya. Gila lu. Kan ngantuk doang, masih dengerin tapi. Nggak, tadi lanjut sedikit. Lebar. Jadi kalau masbuk alasannya syar'i nggak, misalnya lu tadi rakaat pertama kentut. Ya lu kan harus wudu lagi kan. Ya lu sholat lah nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau beneran terus. Apa? Kalau beneran Kalau sholat, telat Ya again ya, sebenarnya itu alasannya harus syar'i sih basically. Tapi kalau enggak ya lu harusnya nggak masalah sih. Kalau syar'i ya ikutin aja. Cuma kalau lu gara-gara main ML terus ketinggalan ya lu pikir sendiri aja lah gitu. Boleh tuh. boleh. So gara-gara game doang jadi nggak sholat. Bener. Jadi ya tahu. Ngomongin sholat Jumat ngantuk. Iya. Tapi nah iya tidur ya. Biasanya orang pada tidur tuh. Tidur boleh enggak? Iya. Tidur itu sebenarnya gini. Again ya, masalahnya nih kalau lu ngobrol
lu tidur itu kan sia-sia gitu. Tapi bukan berarti sholat Jumat lu nggak dilakuin gitu. Nggak sah gitu ya. Ya tetap sah tapi ya nggak ada pahalanya aja. Cuma maksudnya tidur itu kan ada yang batalkan wudu ada yang enggak gitu. Jadi kalau lu tidurnya lu rebahan gitu kayak di kasur ya. Ya tahu diri aja gitu. Kalau lu yang ketiduran sampai kaki lu kesemutan gitu. pas Kalau bangun. Enggak, kalau itu dua hal sih biasanya. Antara duduk yang nggak bener atau lu kekurangan vitamin, atau kekurangan mineral. Satu lagi karpet masjidnya udah kering gitu. Sakit. Karpetnya udah keras banget. Karpetnya Jadi, iya, mengganjal aliran darah. tahu kan lu yang kalau lu angkat bebekas kaki lu. Hijau tuh biasanya warna hijau. Iya, atau kan merah udah kering banget ya. Itu baiknya lu sumbang lah, lu infak lah kalau kayak gitu. Berarti jadi kuning. Biar ganti. Gue pernah soalnya Iya. yang kayak mau diangkat kaki gue kotak-kotak gitu kan. Wah ini harus diinfakin ini. Kok jadi Tetris. Butuh ini gitu. Jadi ya begitulah. Banyak hal sebenarnya yang kita itu kadang sepelein sih. Tapi sebenarnya di Islam itu penting banget gitu. Salaman abis sholat. Salaman habis sholat, ya. Salaman dulu apa istighfar dulu? Oh iya. Ini gue tanya lu gimana? Gue Eh, istighfar. alias Yang bener. yang bener. Gimana? Lu setiap selalu sholat berdiri pantat tuh ngangkat pertama tuh. Lu langsung Kan gue dalam hati istighfar. Gua yang istighfar ngeliat lu kayak gitu. Astagfirullah. Zikir baiknya diucap sih, nggak dalam hati sih. Oh serius lu? Iya, baiknya dulu diucap. Tapi nggak perlu kayak astagfirullah nggak perlu. Kayak astagfirullah. Gitu. Kayak salat zuhur ya. Iya, kayak tetap mulut lu bergerak lah gitu. Gitu, tapi pertanyaan tadi salaman dulu atau istighfar dulu gitu ya. Sebenarnya sih salaman setelah sholat itu nggak ada kayak anjuran spesifiknya gitu. Tapi kadang kan ada uruf yang berbeda-beda ya, budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Jadi sebenarnya kalau lu emang ada yang salaman, ya lu salaman aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada larangan juga buat lu salaman. Berarti tergantung budaya. Oke, ada orang nih, kan kadang di Indonesia tuh habis dia salam dia ngasih tangan ke lu, ya lu salaman aja, nggak Jadi ada kalau masalah. misalkan ada budaya yang abis kelar sholat langsung ngambil lontong, itu harus ngelakuin dulu dong. Enggak dong, kan gue bilang tadi konteksnya Gimana ya? salaman atau zikir kan salaman juga kebaikan kan, kayak lu. Salaman kan budaya. Kalau budaya dia ngambil lontong gitu. Jadi sebelum sholat tuh dibagiin tuh satu-satu. Ntar makan lontong ya abis sholat. Tapi sebenarnya gini loh, sebenarnya abis sholat lu melakukan sesuatu kan emang gak ada masalah kan. Nggak ada larangan lu abis sholat berdiri, yang nggak ada larangannya. Nggak ada larangan. Nggak ada larangannya. Cuman ada sunnahnya kan. Nyari validasi. Sunnahnya lo ini. Tentunya nyari validasi. Kalau konteksnya misalkan gini nih, misalkan lu orang susah banget lah, Hmm. nggak pernah bisa makan gitu, lu lapar banget gitu, ya lu sholat Jumat, lu ngambil makanan demi diri lu, karena kalau nggak kebagian, ya nggak masalah, ambil makanan. Karena lu harus mementingkan diri lu. Iya, karena lu kalau nggak dapat makanan lu nggak bisa makan, ya lu ambil. Apalagi Yang- Kalau kelaparan nggak bisa ibadah lagi nanti. Benar. Lu Apa? abis sendiri ngapain? Ngambil makanan. Iya. Maaf. Kalau Kayak lapar. gitu. Banyak alasan. Yang video-video tuh yang sujud. Karena makanannya udah datang. Tapi ini tadi bisa jadi kan kan sholat Oh, ya, nggak Ba'diyah boleh. itu Susah. sunnah. Iya. Mungkin kalau dia nggak bisa makan ya nggak apa-apa, nggak boleh, ambil susah. aja. Thinking Nggak ada masalah. Jadi emang di Islam tuh ya kemudahan lah. Cuma seringkali kita terjebak sama budaya tadi. Kemarin lebaran. Kalau misalkan lebarannya hari Jumat, setelah kalau kita udah salat Id, wajib salat Jumat ya? Itu sama ini sih ya, nggak perlu. Serius lu? Iya, jadi pendapat banyak mayoritas ulama itu kalau lu sholat Id, sholat Jumatnya jadi nggak wajib. Sholat subuh ya? Tapi kenapa kayak Ada gitu sih. ya? Karena ini Siapa ya? Id itu kan hari perayaan, hari rayanya umat Muslim. Pun sama dengan hari Jumat, di satu minggu itu hari rayanya umat Muslim hari Jumat. Jadi ketika lu punya 2 hari raya dalam satu hari, maka kemudahannya itu hari Jumat itu lu boleh untuk enggak maksudnya kayak lu enggak sholat Jumat. Karena lu pagi pun udah dapat khutbah, ya kan udah dapat penceramaan pagi-pagi. Lalu siangnya Tapi bisa kalau nggak kita wajib. sholat Jumatnya tapi nggak sholat Id. Gini tergantung. Kok ada Jadi tuh? Ada jadi tuh. gini. Sholat Id itu pun enggak semua ulama itu mewajibkan hukumnya. Ada yang banyak mayoritas bilang sholat Id itu sunnah. Jadi enggak ada masalah. Lu kalau enggak sholat itu sholat Jumat. Yang enggak masalah, yang masalah itu lu enggak sholat Id, enggak sholat Jumat baru problem. Parah itu, parah. Enggak, yang salah lu misalkan sholat Id, enggak sholat Jumat, terus enggak sholat zuhur. Nah, itu bahaya. Triple tuh. Iya. Diganti enggak ya? Sholat Jumatnya ganti zuhur enggak? Kalau Sholat gitu. Kalau apa? Kalau misalnya sholat Id nih pagi,
kita nggak sholat Jumat, ganti zuhur gak? Ya betul dong, tentu. Iyalah. Gue ganti zuhur. Tentu zuhurnya tetap dilakuin. Bacot. Gitu. Tapi kan ya tapi biasanya kalau tradisi kita kan ya sholat masjidnya tetap ngadain sholat Jumat ya. Itu Iya. juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak boleh tuh ya kita tegur. Pak ngapain sholat Jumat? Kan jadi Itu kan sunnah. itu kan bentuk kemudahan dari Nabi. Karena biasanya gini loh, biasanya lu kalau lebaran itu misalnya lu jalan kaki kan tuh jauh. Zaman Nabi Iya. misalnya ke lapangan gitu. Lu pulang tuh masih keliling-keliling, masih belum sempet lah. Iya. Ya udah nggak apa-apa, sholat zuhur aja berjamaah gitu. Nah minimalnya nggak sih Jumat? Minimalnya. Maksud lu? Nah ini pendapat ulama tuh banyak macamnya sih. Ada yang minimal 2, yang penting berjamaah. 2 peleton. Ada yang mayoritas itu minimal 40, ada yang minimal 100. Cuma gini juga loh, lu harus pahami bahwa sholat Jumat itu sangat kait dengan mukim. Mukim. Tempat tinggal. Tempat bermukim ya. Bab. Benar. Jadi sholat Jumat itu kait sama tempat tinggal. Jadi kalau lu 40 orang, 38 Matanya sayu. Udah, iyalah, gue dengerin. Gak boleh Dar. Kalau fokus. dengerin. Kalau fokus. Gue dengerin. Apa sih? Gue dengerin nih lagi bahas Lah. mukiman kan. Iya. Iya. Mendengar. Bisa gua tutup nih podcast. Tutup. Gila. Misalnya lu ambil pendapat yang 40. Hmm. Mayoritas mazhab Syafi'i kan bilangnya 40. 40 pun itu mukim. Jadi kalau lu cuma 2 orang, terus 38-nya bis lagi wisata gitu. Ya nggak wajib juga buat sholat Jumat. Karena dia bukan mukim. Ngerti gak lu? Oh. Dia kan orang lagi wisata datang ke masjid. Gitu. Jadi 40 ini 40 mukim. Orang-orang di sekitar baru boleh Masjid. Jumatan. baru wajib Jumatan. Baru wajib Jumatan. Oh 38 sisanya tuh bukan orang yang tinggal situ. maksud Bener, lu. pendatang Nah dari kalau misalkan dia luar. di daerah dia nggak nambah-nambah warganya, Iya, cuma 2 tinggal orang cuma itu. 2 orang. Iya kalau mazhab itu enggak Jumatan. iya, tapi kalau lu ngambil mazhab yang tadi 2 orang doang boleh, lu ngambil pendapat yang 2 orang boleh, ya udah lu Jumatan aja enggak masalah. Oh. Gitu. Tapi kalau mazhab yang tadi ya misalnya pendapat yang tadi 40 itu ya udah enggak usah sholat Jumat enggak apa-apa. Wah, gue pernah tuh aneh banget dulu. Jadi gue ke Jawa kan, ke Malang kayak 2020 dah. Itu kan lagi sepi-sepinya tuh ya. Terus pas banget gua hari Jumat tuh balik. Terus kayak wah ada rest area nih masjid gede. Gue kira ada Jumatan kan, nggak ada. Iya. Tapi orang-orang yang di situ yang udah pada berhenti, akhirnya bingung. Kita Jumatan gak nih ya? Kok nggak ada yang Jumatan? Akhirnya bikin Jumatan sendiri. Serius? Asli. Lu yang ada palain? ada yang khutbah. Enggak ada yang palain bapak-bapak. Unik ya. Ya tapi emang Ada sebenarnya khutbah. harusnya tadi gue bilang sih, sholat Jumat itu sangat-sangat tight sama mukim. Mukim. Kata kuncinya Mukim, di ya. mukim. Jadi lu harus penduduk gitu. Iya, Emang iya, seperti itu aturannya. Itu juga ya waktu itu yang berhenti ada kali 100 mobil. Buset. Ada 15 orang. 15 orang dong mau bikin Jumatan. Dipaksain lagi. Nah, tapi kan bisa jadi dia ngambil pendapatan tadi kan. Kalau 2 orang bisa jadi. berjamaah, lu boleh ini. Enggak, mungkin lebih ke arah pertama safar. Iya, perjalanan jauh. Betul. Kedua emang gak ada Jumatan waktu itu. Kok maksa? Tapi yang gue bilang kadang Pengen. mungkin orang tuh ini ya, mungkin orang karena dia merasa oh biasanya sholat Jumat kayak nggak enak nih kalau nggak sholat Jumat. Iya, Itu sebenarnya yang gue bilang kan, bener. kalau Takut lu ya. kalau lu misalkan safar gitu, sayang banget kalau lu nggak ngambil sunnahnya gitu. Iya. Karena kan Nabi udah ngajarin kan, sunnahnya kalau lu safar ya jamak gitu, Jamak. qasor Jamak, gitu. Jadi bener. sayang banget kalau lu udah memenuhi syarat tapi lu tidak melakukan itu, sayang lu malah kehilangan pahala sunnahnya gitu. Bener. Sayang kan, misalkan lu udah sholat lebih panjang, tapi pahalanya banyakan gua yang sholat cuma 2 gitu, kayak kenapa nggak 2 aja gitu. Aduh anjir. Misalnya, Aduh, ngebu. contoh. Masuk pahala diadu. Enggak, itu kan contoh perbandingan kayak lu ngitung. Dapat pahala berapa kamu? Maaf. Lu Jumatan imamnya baca surat apa? Cuman kulhu. Aduh. Bah, Gue tadi ala-ala sih. langsung datang. Wah, Bakoro. Satu ayat. Alif lam. Tapi ngantuk. Iya. Nah, kan katanya kalau baca Quran terbata-bata pahalanya double tuh. Iya. Kalau imamnya masih terbata-bata gimana? Tapi gini loh, pahalanya itu 2, benar. Karena lu udah satu pahala belajar, satu pahala baca Quran. Iya. Tapi tetap fasih lebih baik. Pahalanya tetap gedean fasih. Oh. Gitu. Itu tuh cara Nabi mentreat orang belajar tuh kayak gitu. Tapi secara kalau ngomongin pahala lu mau hitung-hitungan gitu ya, tetap yang fasih lebih banyak. Cuma ketika lu baca terbata-bata, bukan malah lu jadi ngedon gitu. Baca aja lu dapat 2 pahala. Satu pahala menuntut ilmu, lagi pahala baca. Harus gak sih kalau sholat tuh dimerdu-merduin gitu? Kadang kan ada ya di masjid-masjid tuh yang tiba-tiba dimerdu-merduin. Al-Fatihahnya jadi kayak di YouTube gitu. Itu mesti gak sih? Kalau kata gua yang tadi gua bilang,
kalau bisa tuh lu baca jadi imam itu yang bikin orang tuh nyaman ngedengerinnya. Orang tuh jadi happy gitu sholat tuh. Karena kan lu kadang mohon maaf nih ya, kadang-kadang lu kalau kayak ke kampung gitu, imamnya kadang kakek-kakek yang udah aneh banget lah, suaranya udah nggak enak banget. Kadang kan lu jadi ngerasa kayak nggak khusyuk, bete gitu, pernah gua. kayak gitu. Jadi kadang yang azan juga sama, udah kemana-mana ada tuh tajwidnya kemana-mana, marasnya kemana-mana ya kayak janganlah gitu. Tapi kadang kita kasihan sih kalau imam yang kakek-kakek gitu. Kita kan juga ngeliat, oh nih bapak-bapak emang mau ngincer surga nih. Di akhir hayatnya ngincer surga nih. Gue bilang imam biarin aja lah. Daripada gue yang imamin dia nggak dapet kan. Itu yang gue bilang tadi kan, di Indonesia tuh masih basisnya senioritas gitu, bukan merit, bukan ilmu gitu. Jadi kalau dari gue sih again ya, better kalau lu merasa lu lebih hebat, lu merasa lu lebih paham agama, ya lu bilang aja. Karena lu punya tanggung jawab loh. Gimana? Oh iya. Iya. Oh iya, ngingetin gitu. Lu hafal 30 juz. Lu kemarin sholat nih di masjid ini. Lu tahu nih bacaannya ngaco banget imam ini lah. Berantakan. Terus ngomongnya gimana? Baik lu ngomong, "Pak, saya hafal Quran misalnya gitu. Boleh enggak saya jadi imam misalnya gitu." Oh, misalnya gitu. Itu baiknya gitu. Karena lu punya tanggung jawab untuk lu maju sebagai imam. Karena lu tahu lu yang paling pintar misalnya. Tapi di Indonesia kena sih. Iya, ribetnya itu. Di Indonesia tuh masih sulit. Lu timpuk tung sahur gitu. Iya, sayangnya gitu sih. Gue sering kali ngeliat kayak salah gitu. Ini bacaannya bener-bener masih salah gitu. Wah, bukan salah lagi lah kadang. Tapi kreatif banget gitu. Lebih penting mana kita negor sama kita jaga perasaan dia. Nah, yang gue bilang tadi, karena ini hukumnya dasarnya adalah aturan ya, fikih gitu. Ya lu harusnya better ngomong. Tapi ya tentunya dengan adab ya. Lu berusaha dulu gitu. Kan kayak lu ada 3 tahap kan, berbuat atau dengan ucapan baru pakai hati kan. Kayak lu kalau bisa berbuat dulu gitu, Pak. Saya hafal Quran nih, lulusan Al Azhar gitu misalnya. Boleh nggak saya jadi imam gitu? Bapaknya bilang tuh, jatuhnya lu ria. Lu nggak boleh. Gitu. Enggak, tapi maksud gua kan maksudnya kalau lu mau imam lebih awal. Kalau di tengah-tengah sholat salah sih begitu. Kalau tengah-tengah sholat lagi orang udah baca kayak lu colek gitu. Gantian. Salah. Maghrib nih, jam 5 dia udah duduk di sofi imam. Siapa lagi? Makanya gua tuh dari asar nih dia duduk nih. Mas mau sholat asar, saya nunggu maghrib. Makanya gua saya imam maghrib. Respect sama kayak Saudi gitu. Saudi tuh semua imam itu digaji negara dan diseleksi. Semua imam semua masjid. Jadi lu profesi dan lu terjamin gitu. Oh pasti imamnya nih hafal Quran gitu. Baiknya gitu. Gue tuh kadang sedih memang kalau kayak ke kampung-kampung gitu. Satu, anak mudanya emang banyak alias nggak ada. Terus kedua, alias umur 75 tahun. Iya, pemuda. Terus kedua, ya udah baca seala kadarnya aja gitu. Lu jangan salah, pemuda dia tahun 1928. Ikut Sumpah Pemuda. Ikut sama WR Supratman. Kami Jong Java. Dulu saya Jong Java. Jong Celebes. Wah kok bener kan Jong Celebes? Organisasi baru tuh Jong Celebes. Yang itu yang di IG live-nya orang lama-lama atau enggak lu? Selamat petang Bung. Selamat petang. Apakah Bung sudah menerima kabar dari beliau? Belum. Iya, jadi kalau lu para tadi kayak dimerdu-merduin kan ada batasannya lah. Lu enggak jadi nyanyian juga. Cuma ya dibikin bagus itu better lah. Better gitu. Tobi top gak boleh Dar lu tanya biar fokus lu. Ada pertanyaan kan Dar? Biasanya lu banyak nanya. Belum. Dia fokus mendengar. Coba bagus belajar bagus. Benar mendengarkan. Belajar tuh nggak mesti tahu tapi mendengarkan. Benar. Pakai juga. Berat ternyata pakai. Bos, berat. Pantes ngantuk. Berat. Coba dicopot itu. Kalian itu. Wes. Tapi lu puasa aman? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Alias? Ya aman beneran. Mantap. Bagus dong. Alhamdulillah. Puasa tuh kayaknya masih banyak yang menganggap remeh ya kemarin nih. Ada yang udah tua tapi kayak udah gue batal aja lah. Betul. Itu. Banyak sih. Gue capek nih. Itu yang puasa tuh salah satu ibadah yang paling berat lah bisa dibilang. Meskipun di Indonesia hitungannya masih ya 15 jam oke lah gitu. Di beberapa daerah mungkin ada 20 jam, 21 jam. Tapi yang puasa itu berat karena ya banyak yang lu harus tahan kan. Nafsu. Iya banyak gitu lu. Bayar vidya tuh dia boleh semua orang Bib atau lompat ya. Maksudnya semua orang. Kalau semua orang tiba-tiba bayar gitu. Enggak bisa gua udah puasa gua bayar aja. Oh enggak, jadi vidya tuh ada aturannya banyak Jo. Ada parameternya banyak gitu. Kayak lu misalkan paling seru tuh misalkan bahas ibu hamil gitu. Itu beda-beda tuh pendapat ulama tuh. Kalau
ibu hamil nggak puasa gara-gara demi anaknya. Iya. Takut anaknya sakit gitu. Dia harus makan. Iya. Nggak perlu bayar fidyah. Tapi kalau karena ibunya harus bayar fidyah. Karena ibunya. Iya, jadi misalkan ibunya batal karena dianya nggak kuat, bukan gara-gara kebutuhan anaknya. Gitu itu macam-macam. Jadi fikihnya tuh lumayan mendetail lah kalau masalah bayar fidyah. Kalau misalkan dia lagi hamil tapi MBA Bab. berfidyah kan yang salah MBA-nya. Hamilnya ya udah hamil. Lu tobat. Bukan berarti lu MBA sekali semua pahala lu hilang, enggak kayak gitu. Tapi bayar fidyah enggak menghilangkan dosanya ya. Enggak. Tapi ya kan kalau MBA gitu masalah pertobatan aja. Disuruh bapaknya. Tobat sama Allah. Bayar dong fidyah aku. Bener. Kalau misalkan kayak gitu yang bayar siapa itu fidyahnya? Misalnya ibunya nggak mampu bayar fidyah nih. Yang bayar siapa tuh? Jangan kalau masalah MBA kan ya udah yang tanggung jawab dia kan. Ibunya. Ya harusnya yang tanggung jawab sih ibunya atau bapak si ibunya ini. Maksudnya bapak ceweknya ini, yeah, bukan bapak anaknya. Tapi kan. bapak ceweknya. Iya, karena masih ditanggung kan anaknya. Oh gitu. Misalnya gitu. Intinya sih ya si anaknya yang bayar lah. Tapi kalau si orangnya itu mau ngasih ya nggak ada masalah juga sih. Yang penting bayar. Orang itu siapa? Yang ngehamilin. Oh. Tapi bayar fidyah tuh bisa ngegantiin puasa itu ya buat si ibu hamil ini. Tadi beda-beda parameternya. Ada yang lu ganti fidyah, lu tetap harus puasa lagi nanti. Ada yang lu bayar fidyah selesai. Ya itu rigid lah. Rudi Gong. Hah? Udah bayar tetap puasa Rudi Gong. Beda fikir. Kok sama Allah itu hitungannya? Rugi untung. Kok rugi untung? Cuma bayar 30.000 doang kok rugi untung. 3.000. 30.000. Ya kan kurang lebih makan sekali. 3.000 Pak. Bayarin parkir jatuhnya. Oh, gua enggak tahu. Enggak boleh ngejudge. Bisa jadi di Surabaya 3.000 udah dapat nasi ayam, telur. Dapat? Lah di Madiun bisa jadi dapat pecel. Nasi sama pecel. Aoka sama dipukulin. Sama dipukulin. Bentar nih. Satu nih. Kan zakat fitrah tuh makanan pokok di daerah itu. Betul. Kalau misalnya tiap hari daerah itu makan aoka, boleh gak kita zakat fitrah pakai aoka sedus? Tapi kan kayak apa kan kayak di daerah tuh ya zakatnya gandum gitu. Ya bisa juga. Ini gak gandum aoka. Dia gak makan selain aoka. Ya coba kalau emang ternyata satu kampung saya mau aoka. Satu kampung makan aoka ya mungkin bisa. Kan umur kampung itu sih umurnya panjang-panjang. Alias mati 30 semua makan aoka. Saya mau aoka. Ya kalau ternyata satu negara itu aoka semua, ya mungkin lu bisa ngasih tepung sama pengawet. tapi ya murah ya kalau misalnya gitu. 3.000 dapat aoka. Zakat fitrah aoka. Tapi kayaknya semiskin-miskinnya zaman Nabi juga tetap makannya sih gandum sih. Zakat fitrah aoka sih murah. Roti tapi bukan aoka ya. Murah sih zakat gandum tetap sih. Enggak tepung sama pengawet diaduk sih. Lagi 3.000 dapat pecel dapat aoka. 3.000 dapat aoka. Iya. Pecel kan 5.000 biasanya. Ya. 2.000 aoka. Masa aku aoka.